berarti salah satu pengendalian ya Pak. Ya. Kalau bisa kita bilang di manalah titik akhir sebuah keilmuan. Nah pawayan ini puji Tuhan udah ketemu titik akhirnya sampai ke titik penyerahan dirinya. Nggak ada yang lebih indah lagi ya Pak ya. Betul. Selain daripada penyerahan diri berarti ya. Mau sesakti apapun, mau sedahsyat apapun, kalau nggak ketemu keindahannya juga buat apa Pak? Nggak bisa menikmati hidup. Nah ini berarti Pak Wayan salah satu orang yang sudah bisa menikmati ilmu dan sudah bisa memaknai ilmu. Ya, benar. Berhubungan dengan pengalaman-pengalaman itu Pak, Ya, saya dengar di Bali ini tempat-tempat angker atau Ya. tempat-tempat yang mempunyai tekanan-tekanan supranatural banyak sekali ya Pak. Sampai yang saya dengar juga banyak orang yang membuat vlog atau membuat liputan di sana sampai memakan korban jiwa Pak. Apa benar begitu? benar. Benar-benar ada memang mereka sampai menghembuskan nafas terakhir nih kalau bisa kita bilang. Benar. Berarti ini nggak hoax ya? Iya, Nggak hoax gitu. betul. Kalau kayak gitu apa sih Pak yang bisa menyebabkan mereka itu atau teman-teman kita ini sebelumnya itu bisa sampai menghembuskan nafas terakhir nih? Kenapa sih sampai segitu dahsyatnya? Kenapa sih sampai bisa ada efek seperti itu? Ya. Ada info nggak Pak yang bisa disampaikan? Oke, ini hanya informasi aja ya. Saya juga nggak tahu benar-benar detailnya seperti apa. Kalau saya bahas secara pribadi saya, Oke. ada yang menyebabkan ini wajib ini. Kenapa manusia lahir untuk berkat Tuhan? Karena Tuhan. Karena ide sayang widi kalau di Bali. Kalau di Kristen Tuhan Yesus, kalau di Muslim Tuhan Allah. Ya Allah kan. Jadi semuanya itu bisa terjadi karena berkat Dia. Kita lahir berkat Dia, kita meninggal berkat Dia. Itu yang pertama, yang nggak bisa kita bantah itu. Betul. Pasti kalau udah lahir pasti meninggal nanti. Betul. Nah itu. Tapi yang kedua, ada yang namanya karma. Contoh, saya kasih contoh. Di alam semesta ini, setahu saya, ada dua dunia. Ada alam nyata dan alam lain. Di China pun saya sempat sama orang-orang arsitek China, teman-teman saya, beliau menyatakan ada yin dan yang, ada hitam dan ada putih. Sama kayak Bali juga ruwo binede, ada kejahatan dan kebaikan. Nah, pada saat kita melakukan kejahatan dan kebaikan, pasti akan mendapatkan akibatnya. Maka yang sepaham saya sih, sebab akibat itu wajib, baik nyata maupun tidak nyata. Saya kasih contoh yang nyata deh. Kok sekarang bunuh orang, pasti kok penjara lah. Iya kan? Saya menyakiti orang, saya pasti akan kena imbas dihukum. Sama dengan yang tidak kelihatan, yang alam lain. Kita nggak pernah tahu. Go. Di sebelah-sebelah kita banyak. Tapi mereka-mereka itu tahu saya melakukan apa. Tahu. Nanti saya jelasin lebih detail tentang mereka. Jadi, sadar beliau bahwa menceritakan sesuatu itu bukan untuk yang tidak baik, menyatakan bahwa beliau itu ada. Nah itu, jadi hidup seseorang dan mati seseorang itu ada dua, satu karena kehendak Tuhan, satu karena karma. Apa yang dia lakukan ya dia akan terima akibatnya. Saya kasih contoh, kenapa orang yang sering melakukan kegiatan spiritual di Bali sering mengalami itu. Alam lain dia mencemooh, lo tuh apalah, saya lakukan apa, akhirnya mereka kan tidak tinggal diam, mereka melakukan sesuatu. Sama kayak kau, saya pukul kau, emang kau diam, pasti nyerang lah. Ya siapa yang kuat dia yang menang. Tapi kalau si orang spiritual itu kuat, ya aman ya. Tapi kalau lebih kuat yang dia lawan ya kalah lah. Itu yang logika saya pakai. Berarti yang salah di sini adalah prosesnya.
Bagaimana mereka mau membuktikan bahwa adanya alam lain di luar daripada alam kita, Betul. tapi dengan caranya yang kita nggak tahu. Betul, tidak harus merusak mereka, tidak boleh. Jangankan merusak, mengusik aja kita nggak boleh. Saya kasih contoh pengalaman saya. Nanti boleh di sesi lain. Alam lain itu, alam lain itu, mereka juga pingin bahwa manusia itu tahu keberadaannya beliau. Saya sangat mudah itu. Pada saat Koko nih, pingin apa sih? Kalau orang bilang umum Ratu Laut Selatan, kalau orang Bali bilang Ratu Gede Dalam Pet, binatang-binatang buas, naga lah, singa lah, macan lah. Itu semua ada energinya di alam semesta ini. Saya nggak bilang di Bali aja, dimanapun ada itu. Dan itu sangat mudah nyangkut ke saya. Karena si A misalkan membuktikan ada apa sih di sini. Saya pernah nyembuhin orang, harus nenek-nenek yang nyembuhin, pakai semburan daun-daun itu. Saya harus jadi nenek-nenek. Tapi saya melepas itu semua. Saya cukup sekarang dengan energi Tuhan, bersama Tuhan. Udah, hidup saya ini lah yang akan menyelesaikan semua masalah di alam. Itu kok singkatnya seperti itu. Berarti benar ya, bahwa memang ada sempat kejadian-kejadian seperti itu, dan bahwa yang sudah jelaskan juga bahwa yang salah adalah prosesnya. Betul, proses. Mungkin mereka-mereka yang sampai menghembuskan nafas terakhir ini salah dalam prosesnya. Mungkin bisa dibilang juga mereka mengusik ya. Mungkin alam lain ini beranggapan kalau misalkan mereka sudah terusik gitu ya, sehingga mereka bisa menyerang balik. Nah, pengalaman-pengalaman seperti ini kan kalau kita ceritakan nih Pak ya, ceritakan nih kalau seperti ini, mungkin netizen ini agak apa sih lo gitu kan, agak kurang percaya atau apa sih buktinya gitu loh. Nah, ada nggak Pak, ini seru nih, rekomen satu tempat yang hawa-hawanya, energi spiritualnya, energi supranaturalnya tuh yang terkenal kenceng lah, yang terkenal banget sampai mendunia mungkin Pak. Saya pernah dengar beberapa titik, tapi untuk memastikannya lagi, saya akan konfirmasi dengan orang Balinya langsung juga ya. Kira-kira ada nggak tuh Pak? Bener nggak tempat itu ada? Oke. Gini kok, kalau kita bilang di suatu daerah, khususnya Bali, sangat banyak. Bahkan kenapa sampai Bali dibilang Pulau Dewata? Di mana sebuah dibilang dewa, kurang atau tempat suci, disitulah beliau berada. Hampir semua titik, jangan salah, di tempat kita duduk pun di sini energinya luar biasa. Iya guys, ini tapi benar-benar. kalau memang kau mau yang lebih dalam lagi, lebih tajam, saya ada tempat yang memang ini teman saya mangkunya itu berada di puronya berada di Padangkala Sanur, tapi masuk ke Siman dia Denpasar. Itu berarti salah satu pura. Iya, salah satu pura. Yang pura itu ini saya tahu cuman global aja ya. Itu pura dulu yang tenggelam, tiba-tiba muncul. Ada kalau Bali bilang itu Protimo, patung-patung yang tidak pernah kita bayangkan ada di sana. Nah, akhirnya ada seorang boleh nanti tanya sama mangkunya. Beliau itu adalah teman baik saya. Dia hanya seorang penjual kopi yang ya kalau kita bicara masalah kehidupan, kalau dibilang itu salah, beliau seperti itu. Tapi apa yang terjadi, beliau dipanggil di sana. Sekarang jawab, beliau sudah luar biasa. Jadi beliau itu mengabdi di sana. Bahkan banyak orang, dan sering terjadi, ini saya masih belum tahu nih. Alam ini mau apa yang terjadi ini, apakah ada kesalahan alam atau seperti apa? Kemarin boleh dicari di Bali, ada orang meninggal 2 orang di dekat
radius sana. Oke. Padahal orang mandi biasa malah melukat dan lain sebagainya. Nah, Hmm. itu pun saya kurang tahu kenapa. Itu mungkin nanti kok lebih dalamnya tanya ke Pak Mangku. Oh, Pak Mangku. Kalau Pak Ya. Mangku ini berarti semacam kuncian ya. Orang Kuncian, suci, Orang orang suci. suci. Nah, beliau ini mengabdi di sana, mengabdi di pura itu ya, Pak. Betul. Berarti mendapat panggilan khusus lah untuk bisa menjaga pura tersebut. Betul. Ini kelihatannya sebuah cerita yang harus kita buktikan, guys. Dan harus kita lihat tempatnya bener nggak. Mungkin para netizen, para guru yang ada di sana mungkin bisa melihat nanti. Mungkin kita bisa atur jadwal buat bisa melihat tempat tersebut ya, Pak. Boleh. Gini kok, kebetulan sekarang aku ada project Oke. di Padanggala, dekat Pura itu. Aku ada renovasi villa. Nanti besok aku mau ke project nih. Aku biasa 2 hari 3 hari itu ke project. Ya, sehari-harinya kan anak-anak buah staff. Besok saya ke project, saya antar nanti ke puranya dulu. Nanti kalau pas ada Pak Mangkunya sana kita bisa ngobrol langsung. Kalau nggak ada nanti kita ke rumahnya. Atau di situ saya yakin ada kontak personnya beliau. Karena boleh pemirsa nanti tahu di situ sering terjadi kegiatan-kegiatan yang namanya kerohanian Bali. Contoh calon arang itu paling kental di sana. Apa itu calon arang? Calon arang itu adalah sebuah tradisi Bali yang menyatakan bahwa perlawanan antara nilai positif dan negatif dan akan memenangkan yang positif. Kalau Bali bilang dharma melawan adharma. Oh, ini gokil nih guys. Dari adatnya dapat, dari ceritanya dapat, dari faktanya dapat gitu loh. Ini patut sekali dan harus sekali kita menyaksikan sendiri sih. Kita harus datangin tempatnya. Biar kita tuh tahu bagaimana kronologisnya. Nanti kita lihat juga bagaimana cerita sebenarnya dan bisa dilihat sendiri. Mungkin bisa di browsing dulu atau di googling dulu namanya apa tadi? Calon Arang Bali. Calon Arang Bali. Untuk Sudah ada filmnya juga sudah. Nama puranya tadi apa, Pak? Kalau puronya tepatnya aku kurang tahu, tapi tempatnya di Padanggala. Di Padanggala. Sanur, Padanggala Sanur terkenalnya, tapi masuk sebenarnya di Kesiman dan Pasar. Kesiman dan Pasar. Itu kalau nggak salah kalau deket Sanur itu yang terkenal dengan pasar festival, Pak. Sanur Festival Sanur itu Festival. ada di selatan lagi. No, di Ya. satu lagi. Kalau di sana, kalau kau mau lebih dalam lagi, di sana ada namanya Puro Pengembak. Puro Pengembak. Di Sanur, Puro Pengembak itu saya juga persisnya kurang tahu, tapi tahu sedikit tentang itu. Jadi orang yang sakit apa itu dikasih air, dilukat di sana, sembuh. Itu terbukti, Pak. Terbukti orang Bali banyak. Bahkan bukan orang Bali saja, ada anak-anak Muslim, Kristen itu lepas agama, siapa boleh. Oh. Tapi di luar itu bisa disembuhkan di sini. Dan ada lagi satu di mangrove. Itu ada pura berada di dalam mangrove itu. Orang bahkan di situ banyak minta sesuatu, kan banyak orang hobinya, ada yang hobi suka barang-barang antik, ada kres, ada batu dan lain sebagainya. Di situ banyak orang. Nah, balik lagi nih guys ya. Cerita kita ini balik lagi kepada kepercayaan masing-masing gitu loh. Kita tidak mencakup satu agama, kita tidak mencakup satu adat, tapi kita menceritakan keajaiban sebuah tempat yang bagaimana buktinya bisa diterjemahkan sendiri dan bisa dibuktikan sendiri guys. Jadi balik lagi, semuanya ini tergantung kepada kepercayaan diri masing-masing. Dan bila ada yang penasaran bisa langsung datang ke tempatnya. Dan sebelum datang ke tempatnya mungkin besok saya akan datang duluan. Kita lihat bersama nih kayak apa sih penampakannya, bener atau enggak sih. Nah kita akan kuak bersama nih Pak. Itu akan lebih baik kalau saya bilang. Pembuktian-pembuktian itu harus kita kedepankan. Ya. Biar tidak ada lagi pembodohan publik. Benar. Itu, aduh, gokil banget sih.
Sekian Pak. Oke. Terima kasih banget buat info-infonya, terima kasih banget buat kesaksian dan cerita-ceritanya. Mungkin kita bisa ketemu di episode berikut nih Pak. Oke, siap. Buat membahas lebih detail lagi tentang yang dinamakan supranatural dan spiritual. Oke, terima kasih. Terima Ya. kasih juga Pak. Oke. Wayan. Ya, Terima Kevin, kasih saya banget. tutup dengan Prama Santi kalau di Bali. Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om. Oke. Ya. Thank Sukses. you. Check it out.